ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari David. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi David yang memang itu penganiayaan berat dan perencanaan, karena tadi tidak disebutkan ada hal yang awal tadi saya sampaikan, nanti Melisa akan sampaikan itu, besok akan saya ulang lagi sampai benar-benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan. Bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Deulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili sebagaimana orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Bahwa saksi Agnes Gracia Haryanto sempat berpacaran dengan anak korban. Dikawal Banser, ayah David Ozora hadir di persidangan Mario Dandi, tersangka yang melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan anaknya nyaris meninggal. Dengan tatapan tajam, ayah David siap memberikan bukti kuat agar Mario Dandi mendapat hukuman maksimal yang menurutnya layak untuk didapatkan. Bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kabeltis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Nanti akan dijawab sama Melisa. Yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih. Dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David, sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David. Tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen. Kenapa hal itu terjadi? Besok akan dijelaskan oleh Dr. Yeremia Tatang sebagai ahli. Ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari David. Itu yang motorik. Sedangkan yang kognitif, anak saya sampai saat ini belum tahu warna. Nggak bisa bedain ini warna apa, warna merah, biru, hitam. Kemudian yang motorik juga, sampai detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri. Jadi kita ada home care sampai saat ini, perawat yang 24 jam di rumah. Kemudian belum bisa memakai celana sendiri, artinya dia membungkuk gini, dia belum bisa, pasti jatuh. Dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini bukan penganiayaan berat, maka saya akan melawan
ini bukan tentang anak saya, tetapi logika kita dibodoh-bodohin dengan pernyataan-pernyataan ahli hukum lah apalah. Yang paling ngerti kondisi dia adalah dokter. Dan itu ada semua di Melisa. Besok akan kita tunjukkan saat persidangan. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, datang langsung ke sidang perdana Mario Dandi dan Sanne Lucas. Kedatangannya dikawal ketat oleh barisan Ansor Serbaguna, atau disebut Banser, Nahdlatul Ulama, yang turut masuk ke dalam ruang sidang. Setelah duduk di kursi penonton, Jonathan tampak melihat Mario Dandi dari belakang. Adapun majelis hakim persidangan Mario Dandi diketuai oleh Alimin Ribut, yaitu hakim yang pernah mengadili Ferdi Sambo dengan memberi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Jaksa yang menangani kasus penganiayaan oleh Mario Dandi juga sebagian besar merupakan jaksa pada persidangan Ferdi Sambo. Ketika hakim sudah memasuki ruangan, para banser itu keluar dan membentuk barikade tepat di depan ruang sidang. Jonathan pun telah menyiapkan bukti kuat, terutama dari kondisi David Ozora, yang mendapat penganiayaan super sadis dari Mario. Gara-gara penganiayaan oleh Mario, yang terjadi pada Februari tahun 2023, membuat David, bocah laki-laki berumur 17 tahun itu, harus dirawat selama 2 bulan, di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Dokter sempat menyatakan, bahwa David Ozora, tidak akan mampu untuk sembuh, seperti semula. Adapun tujuan Jonathan, untuk memberitahu kondisi David Ozora yang sebenarnya, yaitu, meski David terlihat sehat, dan sudah dapat berjalan, tapi sesungguhnya, butuh usaha ekstra bagi David Latumahina, agar bisa seperti itu. Melalui kicauan di akun Twitter @seeksiksak, milik Jonathan, pada Senin siang, tanggal 5 Juni tahun 2023, Jonathan Latumahina mengatakan, bahwa efek cedera otak berat yang dialami David, akibat penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, menyisakan cacat fisik. Lihat cara jalan David, dia endurance baru kuat 6 menit. Berkali-kali jatuh, karena pusat keseimbangan trauma berat. Bahkan, pernah jatuh sampai retak kakinya dan pasang pen, kicau Jonathan. Bahkan, pasca penganiayaan terjadi, kondisi David sangatlah parah. David mengalami koma selama 8 hari, seperti orang meninggal, tapi masih bernafas. Imbas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Sanne Lucas kepada David, berhasil menyita simpati publik, hingga bikin geger. Kesedihan pun sempat dirasakan oleh orang tua David, saat melihat sang anak terkapar, tak sadarkan diri.